Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kedudukan materi bahasa Arab di sekolah madrasah aliyah. Kedua, tujuan dari materi bahasa Arab di sekolahan madrasah aliyah. Nah, yang ketiga, ruang lingkup materi bahasa Arab di sekolahan madrasah aliyah. Yang keempat, alokasi waktu belajar di yang keempat, alokasi waktu materi bahasa Arab di sekolahan madrasah aliyah. Dan yang terakhir, beban belajar materi bahasa Arab di sekolah aliyah. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan kedudukan materi bahasa Arab di sekolah madrasah aliyah. Nah, di sekolahan Indonesia, kedudukan materi bahasa Arab ini dibedakan menjadi dua, sebagai materi pokok dan muatan lokal. Sebagai mata pelajaran wajib atau pokok, yakni yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dan bahasa Arab dan mampu mengaplikasikannya. Nah, materi wajib ini atau pokok biasanya terdapat di sekolah MI, MTS, dan MA dan pondok pesantren. Sedangkan jika bermuatan lokal atau tidak, mata pelajaran ini tidak wajib untuk menguasai 4 kemahiran secara utuh karena tidak ada tuntutan untuk mengaplikasikannya. Karena mata pelajaran ini hanya sebagai pengetahuan saja dan biasanya mata pelajaran bahasa Arab ini seperti adanya di SD, SMP, dan SMA. Struktur pembelajaran bahasa Arab di sekolah madrasah aliyah atau MA sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, sebagai kelompok peminatan matematika, IPS atau ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam atau kita sering dengar IPA. Yang keempat, kelompok peminatan budaya dan bahasa. Dan yang terakhir, peminatan keagamaan. Jadi dapat disimpulkan kedudukan mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah ini termasuk mata pelajaran A atau mata pelajaran pengetahuan umum. Termasuk mata pelajaran kelompok A atau mata pelajaran umum. Nah, jadi di madrasah aliyah ini kedudukan bahasa Arab dalam peminatan yakni menjadi tergolong menjadi dua kelompok, yakni mata pelajaran umum dan mata pelajaran peminatan atau seringkali disebut kelompok C. Tujuan materi bahasa Arab madrasah aliyah. Mata pelajaran bahasa Arab sendiri di sini diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Kemampuan reseptif sendiri di sini ialah kemampuan yang dapat memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Sedangkan kemampuan produktif ialah kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi maupun secara lisan ataupun tulisan. Dengan begitu, bahasa Arab di madrasah aliyah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 kemahiran berbahasa secara integral seperti menyimak, mendengar, berbicara, dan menulis. Mata pelajaran bahasa Arab di sekolah madrasah aliyah memiliki beberapa tujuan, yakni yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam berbahasa secara lisan maupun tulisan. Dengan mencangkup 4 kemahiran seperti kemahiran mendengar, istima', berbicara, kalam, menulis, kitabah, dan yang terakhir membaca atau qiraah. Nah, tujuan yang kedua yakni menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelajaran bahasa Arab ini sebagai pengetahuan sebagai bahasa asing yang menjadi alat untuk belajar, sarana belajar mengajar. Tujuan ketiga sendiri yakni mengembangkan pemahaman antara saling keterkaitannya budaya dengan berbahasa serta memperluas cakrawala budaya.
Ruang lingkup materi bahasa Arab Madrasah Aliyah sendiri terbagi menjadi 3. Nyajiannya seperti wacana lisan ataupun wacana tulisan. Sedangkan bentuk wacananya berbentuk dialog atau paparan. Dan temanya menyakup seperti perkenalan, keluarga, tokoh-tokoh Islam, dan pekerjaan, dan banyak sekali lainnya. Yang pertama, menentukan alokasi waktu perota atau program tahunan. Total minggu efektif dalam 1 semester dikali total alokasi per minggu dikali 2 semester. Kelas 10 sendiri di sini kelas 10 18 minggu dikali 4 jam per minggu dikali 2 semester. Yani ada 144 jam per 2 semester. Sedangkan kelas 11 sendiri di sini seperti 18 minggu dikali 2 jam per minggu dan dikali 2 semester, yang hasilnya 72 jam per 2 semester. Nah, sedangkan kelas 12 sendiri seperti dengan kelas 11, yakni 18 jam dikali 2 jam per minggu dikali 2 semester, yang hasilnya 72 jam per minggu per 2 semester. Sedangkan menentukan alokasi per bab dalam promes atau program semester dengan rumus seperti berikut. Minggu efektif 1 semester dibagi total bab 1 semester. Nah, kelas 10 sendiri seperti berikut. 18 minggu dibagi 3 bab per semester, yakni hasilnya 6 minggu per bab semester. Sedangkan kelas 11 18 minggu dibagi 3 bab per semester, yakni hasilnya 6 minggu per bab. Sedangkan kelas 12 di sini dibagi menjadi 2 semester, semester 1 dan semester 2. Jadi 18 minggu dibagi 3 bab per semester, yakni hasilnya 6 bab per minggu. Sedangkan semester 2-nya 14 minggu dibagi 2 bab semester 1 semester 2. Yang hasilnya 7 bab per minggu. Jadi total alokasi waktu per bab kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dalam 1 semester adalah 6 minggu. Terkecuali kelas 12 semester 2, yakni 7 minggu. Sedangkan alokasi per bab dalam 1 semester seperti berikut rumusnya. Total alokasi per bab dalam 1 semester dikali total alokasi per minggu. Kelas 10 seperti 6 minggu per bab dikali 4 jam per minggu sama dengan 24 jam per bab. Sedangkan kelas 11 6 minggu per bab dikali 2 jam per minggu, yang hasilnya 12 jam per bab. Sedangkan kelas 12 dibagi menjadi 2 semester 1 dan semester 2, yang semester 1-nya seperti 6 minggu per bab dikali 2 jam per bab dikali 2 jam per minggu, yang hasilnya 12 jam per bab. Sedangkan semester 2-nya seperti 7 minggu per bab dikali 2 jam per bab dikali 2 jam per minggu, yang hasilnya 14 jam per bab. Beban belajar merupakan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dalam 1 tahun pembelajaran. Beban belajar di sekolah madrasah, beban belajar bahasa Arab, beban belajar mata pelajaran bahasa Arab di sekolah madrasah aliyah dihitung dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar 1 minggu kelas 10 adalah 51 pembelajaran. Sedangkan kelas 11 dan 12 adalah 51 jam pembelajaran, dan durasi tersebut dan durasi pembelajaran tersebut setiap pertemuan 45 menit. Beban belajar kelas 10, 11, 12 dalam 1 semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
Beban belajar kelas 12 pada masa ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Beban belajar di kelas 12 pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Setiap satuan pendidikan boleh menambah jam belajar per minggu berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. Mungkin cukup sekian video penjelasan saya dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.